kami di podcast Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, by Leo. Merindukan sekali bahwa informasi cuaca ini menjadi konsumsi masyarakat. Artinya bukan, jangan jadikan sebagai sesuatu yang baru, tapi justru menjadikan sesuatu yang bisa dikonsumsikan setiap saat. Artinya, informasi ini penting. Baik itu dalam kondisi potensi cuaca ekstrim maupun cuaca yang baik-baik saja. Karena cuaca yang baik-baik saja belum tentu di wilayah-wilayah tertentu itu akan baik-baik saja. Bisa berubah dalam setiap waktu, entah ya. hitungan detik, menit maupun jam, bisa berubah. Jadi memang kita sangat mengharapkan masyarakat bisa informasi ini bisa menjadi bagian kebutuhan yang sangat, ya boleh dikatakan kebutuhan prima lah untuk masyarakat. Contoh Pak Frans, kan di berita semalam kita nonton itu ada masih saja terjadi kapal yang tenggelam gitu kan karena beraktivitas kemarin di NTT itu ada satu keluarga. Nah anak bapak itu melaut pas dapat ombak besar kemudian tenggelam, untuk ada kapal pariwisata lewat angkut gitu kan. Nah yang muncul kan dari itu pas telepon, berarti ini pasti nelayan karena berisi ikan kan. Nah berarti pasti ada aja masyarakat yang ingin coba begitu, padahal sudah tahu ini kondisinya tidak bisa gitu kan. Nah ada kapal muat barang juga tuh, kapal besi malah gitu kan, yang berlayar mau dari Timor Leste menuju dari NTT menuju Irian, tenggelam, satu meninggal kan. Nah berarti memang masyarakat masih berpikir wah ini ternyata itu bisa juga mengenai span lapor atau aplikasinya bisa juga lewat kanal-kanal medsos. Nah sehingga digitalisasi itu dia jalan, masyarakat harus tahu gitu kan. Kan kadang-kadang terpikirkan oleh beta nih, kalau memang ketua di sini bisa lebih sedikit canggih, lalu ketua punya videotron ada kayak di Ambon di jalan-jalan, lalu pemerintah lewat BMKG memberikan informasi cuaca, lah seorang lewat jalan bisa dia kondisi gini-gini kan, ya, cuaca begitu ya, kata di bandara begitulah, gitu kan. Nah, mungkin kedepannya itu sudah harus. Kalau di sedikit mungkin kita lebih tanya lagi terkait dengan bandara Amahai. Itu informasi BMKG ke bandara, itu bandara eksposnya seperti itu. Jadi di situ mereka ada punya itu secara digital. Memang secara digital belum ada. Dan cuman tersedia itu beberapa layar-layar monitor itu memang sementara ini dari kami BMKG itu menempatkan di bandara-bandara yang cukup besar yang dia pelayanannya cukup tiap waktu rutin ya. Kalau di sini kan belum. Di sini belum ada. Tapi kan masyarakat juga perlu tahu mungkin di jalannya gitu kan, mungkin pas di depan BMKG sudah ada TV monitor atau digital gitu atau lewat atau bikin rumah satu perakan gitu. Ya ini belum kira sangka meteorologi saya. Saya kan juga dalam meteorologi dasar 1, dasar 2, meteorologi laut lagi berikan atau mungkin peralatan-peralatan yang kayak stokes itu masih kita ingat-ingat lah gitu kan. Nah, untuk pohonnya sudah terlalu besar gitu kan, harusnya permajaan tuh dipangkas gitu. Kita tidak perlu tunggu kan kejadian di Laha. Itu juga sesuatu yang kemarin Laha, Halong sama beberapa titik itu yang KTKT. Nah itu kan terjadi pohon tumbang, untung dan korbannya waktu di Laha. Nah yang lain untung aja sudah lewat gitu kan. Jadi ini kan jadi catatan untuk semua tempat gitu kan, semua daerah di kabupaten. Pak Frans, gimana kalau memang proses digitalisasi? Kan sekarang kita bicara dunia digitalisasi, semuanya informasi lebih banyak juga orang tahu karena semua punya HP Android gitu kan. Nah, ke kanal itu BMKG langkahnya ke depan seperti apa terobosannya? Sebenarnya memang kami sudah punya kanal YouTube, Facebook, Instagram sudah punya. Cuman memang menurut kami memang itu belum cukup kalau cuman yang memainkan ini cuma kami sendiri gitu. Ya, harus disosialisasikan. Ya, harus disosialisasikan terus minimal ada stakeholder yang bisa. Harusnya podcast ini harus disampaikan ini kalau dengan BMKG kita nanti kunjunginya ke kanal YouTube-nya. Ya, BMKG Amahai. BMKG Malteng ya kalau besar BMKG Malteng, gitu kan. Kemudian kalau Facebook-nya Facebook sama BMKG Malteng. Kemudian kalau
Instagramnya sama BMKG Marten. Jadi untuk masyarakat, untuk semua pemirsa, kemudian semua yang bisa menggunakan kanal YouTube-nya Kominfo, ini ada informasi untuk masyarakat semua bahwa untuk secara digitalisasi informasi belum. Nah, ini juga memang harus bisa menjadi tantangan untuk kita, untuk bagaimana kita juga bisa mendekatkan lagi informasi ini kepada masyarakat. Terus hal yang berikut, ada langkah-langkah yang memang kita berpikir untuk bagaimana informasi-informasi ini juga bisa selain informasi, tapi edukasi paling penting. Artinya sebelum informasi kita sebarkan kepada masyarakat, minimal masyarakat paham informasi yang kita sampaikan ini informasi apa gitu. Minimal mereka harus tahu. Oleh sebab itu memang edukasi memang ini sangat penting. Ada nanti beberapa hari ke depan atau satu minggu ke depan, kita sudah mencoba untuk membangun kerjasama dengan Angkatan Muda Gereja, Atas Maluku dan Remaja Masjid. Mungkin kita ada kegiatan semacam sosialisasi untuk pengenalan informasi-informasi cuaca kepada mereka, dalam hal ini sebagai generasi muda, supaya bagaimana mereka juga bisa membantu kita mengenalkan informasi-informasi ini kepada masyarakat. Selain itu juga ada langkah inovasi kami yang nanti terbaru. Kami sudah berkoordinasi juga dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk kita akan mengeluarkan informasi cuaca yang berbasis dampak. Jadi hanya kita tidak cuma menyampaikan informasi cuaca saja, tapi langsung mitigasi aja sekarang berdampak. Ya, gitu. Yang kemarin kan lebih banyak ke mitigasi. Iya, supaya minimal masyarakat itu bisa tahu persis bahwa ini dampaknya apa gitu. Tapi memang ini memang butuh kerjasama yang cukup kuat antara kami dengan BPBD, karena dari BPBD itu dari segi untuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang sangat rawan terhadap bencana itu memang ranahnya BPBD, sehingga memang kita perlu ada kerjasama dengan BPBD. Mungkin ini beberapa langkah yang menurut kami sangat bisa membantu masyarakat, selain ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami lakukan mulai dari tingkat SD sampai dengan sekolah-sekolah. Ya. Nah, sekarang kita kan itu yang kemarin juga menjadi semacam sebuah pemikiran baru, bukan pemikiran baru ya, tapi pemikiran dari peserta pada saat diskusi. Ya, kembali lagi dengan kami di podcast by Leo, Baca Retail Online, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Dan di hari ini kita kedatangan tamu dari BMKG. Sebenarnya ini tamu lama yang biasanya kami juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan perkembangan cuaca di sekitar Kabupaten Maluku Tengah. Dan kali ini kami langsung dengan Pak Kepala Stasiun BMKG Amahai, Pak Frans Latuni, yang punya kawasannya itu informasi mengenai cuaca itu di semua Kabupaten Maluku Tengah ya, di Kabupaten Maluku Tengah. Dan kita sama tahu bahwa cuaca yang bagi masyarakat kali ini cukup ekstrim, Pak Lans, cukup ekstrim, mulai dari bulan April ya, April, Mei dan Juni ini sudah cukup ekstrim bagi masyarakat sampai masuk di bulan Juli. Nah, banyak kejadian-kejadian yang kami juga lihat sepanjang musim, katakan musim penghujan. Kalau betul di orang Maluku bilang musim timur ini, memang semua orang sudah tahu bahwa pada musim-musim seperti ini pasti kondisinya cukup tinggi. Nah, tetapi ada juga di waktu-waktu yang kemarin curah hujan sedikit dibandingkan dengan mungkin tahun ini, sehingga banyak terjadi bencana banjir, kemudian pohon tumbang, mungkin karena kecepatan anginnya tinggi. Memang kemarin juga dari pagi ke kita di kanalnya yang BMKG sama Dinas Kominfo dan bencana itu sudah ada informasi terkait dengan kecepatan angin. Nah, pada saat ini kita mungkin akan lebih mendengar detail sedikit
terkait kondisi terkini keadaan cuaca di seputaran Maluku Tengah. Mungkin itu pagi nanti dimanfaatkan oleh masyarakat yang menggunakan jalur kendaraan laut maupun jalur kendaraan darat itu, sehingga kita mengurangi potensi-potensi yang bersifat bencana bagi masyarakat. Mungkin awal itu dulu lah Pak, mungkin kita akan mendengarkan lebih awal seperti itu. Silakan Pak Lans. Terima kasih Pak Tor. Dahulunya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, karena memang momen ini menurut saya sangat penting, karena ketika kita ada membahas tentang informasi cuaca, memang ini juga perlu dikonsumsikan oleh masyarakat. Baik terkait dengan kondisi cuaca yang saat ini, mungkin mendahului juga saya akan menyampaikan terkait dengan bahwa saat ini bulan Juli adalah merupakan puncak dari musim hujan. Puncak musim hujan. Puncak musim hujan. Di mana kalau berdasarkan data klimatologisnya kita, artinya data 30 tahun yang kita kelola, itu kita memastikan bahwa musim hujan itu dia berawal dari bulan Maret, itu nanti akan berakhir di sekitar bulan September. Maret sampai September. Ya. Nah, di mana di saat-saat bulan awal itu adalah merupakan masa transisi. Masa transisi dari panas atau kemarau ke hujan, dan nanti puncaknya itu ada di bulan Juni, Juli sampai Agustus, puncak musim hujan. Nah, kondisi ini sebenarnya kalau dibilang hujan akan berpotensi ekstrim, itu sebenarnya kalau ada faktor pendukung. Jadi artinya kalau musim hujan yang dia hanya berjalan normal saja, artinya kalau cuma hujan lalu ada secara fluktuasi, dalam arti ada hujan lalu besoknya panas, itu pada umumnya itu dia seperti itu. Tapi ketika kalau ada faktor-faktor pendukung, dalam hal ini dalam skala regional, misalnya ada bibit siklon atau potensi titik tekanan rendah baik itu di utara maupun di selatan. Nah, faktor-faktor ini yang sebenarnya dia membuat kondisi cuaca itu akan berdampak ekstrim. Bibit siklon itu maksudnya gimana Bapak? Ini masyarakat ini kan belum tahu gitu. Bibit siklon itu sebenarnya berawal dari kondisi titik tekanan rendah yang terjadi di misalnya utara. Kalau dalam lingkup atau dalam waktu saat ini, ini kan posisi kan kebetulan mataharinya itu sudah berada di utara. Di utara. Iya. Akibat karena matahari ada di utara, maka itu kondisi permukaan laut di sana itu panas. Karena panas, tekanannya rendah. Akibat tekanan rendah itu yang membuat pusat titik tekanan rendah itu akan berada di situ. Ketika ada tekanan rendah di situ, maka massa udara itu semua akan menuju ke situ. Nah, itu yang pada akhirnya wilayah di sekitarnya itu akan mengalami dampak, baik itu angin kencang maupun cuaca-cuaca ekstrim seperti hujan-hujan lebat. Nah, ini kondisi yang terjadi di wilayah kita saat ini untuk beberapa hari terjadi, ini kondisinya yang terjadi. Apabila kalau tidak ada kondisi itu, artinya tidak ada pusat titik rendah atau ada bibit siklon di situ, itu berarti kondisi cuacanya tuh dia bersifatnya normal. Iya. Artinya kalau kita ketahui bahwa ekstrim ini kan sesuatu yang terjadi di luar normal atau melebihi dari yang biasanya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Ya, itu yang terjadi saat ini yang sekarang. Makanya masyarakat kan kayak jembatan di Kawanua. Nah, itu kan sudah 2 kali itu di 2 tahun, hampir selangnya 1 tahun gitu kan, diperbaiki. Sementara diperbaiki sekarang ambrol. Nah, karena memang kondisi sungai itu kan dia deras karena curah hujan di gunung kan tinggi, di sana seperti itu. Di sekitar kita juga demikian, ada banjir kayak paling dekat dengan Pak Frans Mungkar itu Bera. Nah, Bera terendam 2 kali kayak gitu yang paling dekat. Kemudian yang kayak kilo 7, kilo 9. Nah, mungkin juga ketemu di Brang sedikit ada berita terbaru kan tadi di Waheru kemarin. Banjir juga di Perumnas dan segala macam tempat pertanian itu juga semua terendam air dengan ketinggian yang luar biasa, Batu Merah. Nah, itu
Berarti kan kondisi ini dianggap ekstrim bagi masyarakat, Nah, sekarang untuk Maluku Tengah sendiri, apakah kondisi ini dia menyebar merata atau memang pada titik tertentu, misalnya, oh ini daerah ini pasti terjadi karena memang serapannya rendah kalau curah hujan tinggi kayak gitu. Kalau oh ini memang nggak bisa karena memang di tempat ini daya serapnya tuh tanah itu dia bagus, sehingga walaupun curah hujan tinggi tapi mungkin kurang demikian lah, mungkin masyarakat berpikir seperti itu, atau mungkin ada informasi tambahan. Iya, baik, kalau terkait dengan wilayah yang berdampak, memang secara umum kalau berdasarkan kronologis tadi yang saya jelaskan bahwa pergerakan massa udara itu biasanya kalau timuran itu pergerakan massa udara jenuh dari Pasifik di bagian timur itu dia bergerak menuju masuk ke wilayah Maluku, lalu pada akhirnya dia mengalami perputaran menuju ke bagian utara di daerah titik rendah. Maka kalau dengan kronologi seperti itu sudah pasti wilayah Maluku pada umumnya, dalam hal ini Maluku Tengah atau Pulau Seram, Pulau BAC dan Pulau Ulu, bagian selatan itu semua berdampak. Karena ketika pergerakan itu terjadi, ketika ada titik tekanan rendah yang dia mempengaruhi perhambatan massa udara, maka akan terjadi pengumpulan awan-awan hujan di bagian selatan itu. Sehingga memang sudah jelas pada saat ini ada penumpukan awan-awan hujan pada umumnya di bagian daerah selatan. Jadi secara bagian selatan mulai dari Tehoru sampai dengan bagian daerah Seram bagian barat, khususnya bagian selatan itu pasti berdampak. Pulau-pulau Dease, Pulau Ambon, Pulau Buru bagian selatan itu juga berdampak. Dan itu potensinya itu pasti akan ekstrim karena pengumpulan awannya itu dia bertumpuk. Saat itu ada aktivitas awan yang sifatnya dia menimbulkan ekstrim, misalnya kayak kita kenal awan cumulonimbus. Itu dampaknya itu adalah dia akan ada angin dan ada hujan deras atau hujan lebat. Dan kondisi ini pula yang menyebabkan adanya cuaca ekstrim. Salah satunya itu awan cumulonimbus. Iya. Jadi pasti di daerah selatan kita nggak bisa memastikan bahwa Masohi dan sekitarnya, tapi di daerah selatan pada umumnya pasti selatan Pulau Seram. Ya, oke. Pak Fran, mungkin ada mungkin perlu juga kita mendapatkan informasi. Misalnya curah hujan nih, kan sekarang kondisinya ekstrim. Tahun kemarin kan tidak seperti ini nih. Kalau kita lihat kan tidak jarang tahun ini seperti itu. Sebenarnya penyebabnya apa sih sebenarnya? Kan sebenarnya kalau kita mau samakan nih, pasti di bulan Maret, kalau tadi penjelasan awal, di bulan Maret sampai dengan bulan September Agustus itu kan memang musim-musim penghujan, dan puncaknya ada di Juli gitu kan. Nah kadang-kadang kan kita nanti Mei dulu baru hujan gitu kan. Nanti dia berakhir itu panjang Oktober gitu kan. Nah itu bisa terjadi karena ada hal-hal lain selain mungkin tadi yang dijelaskan. Iya, baik. Sebenarnya kalau dari data yang kita miliki sebenarnya dia tidak berbeda signifikan. Tidak berbeda jauh ya? Karena curah hujannya itu. Ya, karena curah hujannya itu memang dia akan mengalami ekstrim itu hanya di antara durasi waktu mulai Juni sampai Agustus. Nah itu sekalipun dia cukup besar, tapi kejadiannya itu fluktuatif. Artinya setiap bulan itu dia kejadiannya tidak secara dari hari ke hari dia berkepanjangan, dia bervariasi. Bisa saja hanya cuma 3 hari, bisa saja dia berjalan 4 hari yang ekstrim. Nah, itu sebenarnya yang faktor yang tadi. Ketika ada faktor regional yang dia mendukung. Tapi kalau misalnya memang ada juga yang tahun-tahun di mana hujannya berkurang dan ada tahun-tahun di mana hujannya banyak. Nah, sebenarnya itu kita mendahulunya itu kalau memang ada potensi itu kita sudah infokan. Artinya apa? Kita bisa tahu persis bahwa faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca ini sebenarnya selain faktor lokal, faktor regional, tapi juga faktor global.
Salah satu yang menyebabkan hujan itu kurang ketika kalau kondisi waktu periode hujan itu bersamaan ada pengaruh El Nino. Ketika ada El Nino itu sangat berdampak di lokasi yang pada saat musim kemarau itu dia akan kemaraunya panjang. Tapi yang kondisi daerah yang masuk pada musim hujan itu pasti hujannya berkurang. Begitu sebaliknya. Kalau misalnya wilayah yang pada saat ini masuk musim hujan, lalu dia bersamaan dengan ada pengaruh La Nina, itu pasti hujannya banyak. Nah, ini sebenarnya dalam memasuki fase puncak musim hujan ini kita juga sementara mengamati terkait dengan pengaruhnya, apakah ada indikasi ada pengaruh La Nina. Kalau memang ini sangat kuat, itu berarti kemungkinan bukan saja Juli, Agustus juga mungkin pasti kondisi yang sama. Jadi karena berdasarkan analisa kami terakhir yang kita dapat memang posisi indikator La Nina ini dia sudah berada pada posisi netral. Kita antisipasi ketika kalau memang ini ketika kita memantau lagi, meninjau lagi ketika La Nina ini dia meningkat dengan misalnya menengah, itu berarti kita harus waspada untuk bulan-bulan berikutnya. Kan kemarin waktu El Nino kan, itu kan pemerintah semua akhirnya berupaya untuk bagaimana, kan dia berdampak pada pertanian, gitu kan. Kalau di orang nelayan kan tidak terlalu, tapi kalau bagi petani itu sangat berdampak karena panasnya kering kan, panasnya panjang, berarti keringan kan cukup panjang. Sampai daerah di Pulau Jawa itu kan akhirnya harus mendapat support dari daerah-daerah yang lain untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, kondisi itu juga kan terasa sampai di kita di Pulau Seram gitu kan. Panas, orang bilang, panas pun lama saja, panas pun panjang saja gitu kan. Nah, berarti itu memang masyarakat belum memahami itu sebenarnya ada El Nino gitu untuk yang terjadi sampai di kita. Gitu kan memang pemerintah sudah warning kan terkait dengan itu. Nah, sekarang juga sama ya. Masyarakat harus tahu bahwa ada pengaruh dari La Nina terkait dengan cuaca yang ekstrim, kondisi hujan tinggi ini, karena pengaruh-pengaruh itu mungkin ini juga yang harus disampaikan ke masyarakat nanti Pak Frans untuk kedepannya. Pohonnya sudah terlalu besar gitu kan, harusnya perbanyak tuh dipangkas gitu. Kita tidak perlu tunggu kan kejadian di Lahar. Itu juga sesuatu yang kemarin Lahar, Along sama beberapa titik itu yang KTKT. Nah itu kan terjadi pohon tumbang, untung yang korbannya waktu di Lahar. Nah, yang lain untung aja sudah lewat gitu kan. Jadi ini kan jadi catatan untuk semua tempat gitu kan, semua daerah di kabupaten. Pak Frans, gimana kalau memang proses digitalisasi? Kan sekarang kita bicara dunia digitalisasi, semuanya informasi lebih banyak juga orang tahu karena semua punya HP Android gitu kan. Nah, ke kanal itu BMKG langkahnya ke depan seperti apa terobosannya? Sebenarnya memang kami sudah punya kanal YouTube, Facebook, Instagram sudah punya. Cuman memang menurut kami memang itu belum cukup kalau cuman yang memainkan ini cuma kami sendiri. Gitu. Harus disosialisasikan. Harus disosialisasikan terus. Minimal ada stakeholder yang bisa. Harusnya podcast ini harus disampaikan ini kalau dengan BMKG kita nanti kunjunginya ke kanal YouTube-nya BMKG Amahai. BMKG Malteng ya kalau besar BMKG Malteng gitu kan. Kemudian kalau Facebook sama BMKG Malteng. Kemudian kalau Instagramnya sama BMKG Malteng. Jadi untuk masyarakat, untuk semua pemirsa, kemudian semua yang bisa menggunakan kanal YouTube-nya Kominfo.